Saya tidak tahu, tapi keinginan untuk sholat itu sangat tinggi. Nah, saya kemudian menghadap Bapak tadi, yang kepala Kanwil Depak DIY ini. Saya mengatakan, Pak, saya ingin bersyahadat hari ini juga. Syahadat sebelum sholat maghrib, jadi merinding. Setelah syahadat rasanya itu ada beban berat yang terlepas. Kalau saya sudah niat berpuasa, sekalipun saya melihat Mas makan, atau bahkan saya melayani Mas makan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini yang membuat saya tertegun. Dalam hati saya mengatakan, ini kalau bukan orang Muslim yang taat, itu tidak mungkin. Keluar kata-kata yang menurut saya ada hikmahnya. Udah saya makan. Sebelum selesai makan, dia bilang, pesan, Mas, kalau mau makan siang selama Ramadan, datanglah ke sini. Saya buka. Kalau masih belum buka pintunya, ketok saja, pasti di belakang udah siap. Gitu ya. Muncul pertanyaan nih dalam hati. Kenapa saya baru ketemu orang ini sekali? Tidak kenal. Saya bukan Muslim, bukan orang Jawa pula. Kenapa dia baik sama saya? Itu yang terpikirkan waktu. Ya, di luar daripada mungkin yang ada di gambaran secara umum gitu kali ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, makan di tempat ibu itu boleh ngutang apa? Bayar lah waktu itu. Tapi belakangan. Cuma nanya ya. Belakangan boleh utang. Tuh kan. Nah, itu maksud saya. Ada buku catatan khusus nih. Oh, siap. Special account gitu ya. Makan dulu, nanti ada uang bayar lah. Iya. Tapi artinya Ustadz Arnold pada waktu itu menemukan sebuah kebaikan dari seorang ibu Muslim yang berjualan makanan di bulan Ramadan. Ya. Yang artinya sebenarnya tidak ada hubungan orang mau puasa atau tidak puasa, ya kan? Jangan artinya kalau orang berpuasa harus terus hormatilah yang berpuasa. Nanti ada lagi hormatilah yang tidak berpuasa gitu. Lanjutan. Iya. Jadi pengalaman bertemu dengan ibu ini, namanya Bu Sarjono. Iya. Ini semakin memperkuat dan mempertegas pengalaman akan kebaikan dari orang-orang Muslim yang lain yang ada di kampung. Yang Bapak pernah temui di tempat kos lama ya. Saya akhirnya kan pulang ke kos nih, nggak jadi ke rumah Bapak angkat. Nah, udah makan. Di perjalanan pulang, kata-kata ibunya ini tadi terus membuat saya terusik. Jadi, saya Muslim, saya berniat berpuasa, melayani orang makan. Berarti Bapak udah umur 28 tuh waktu itu? Ya. Udah menikah, Pak? Belum. Oh, belum? Belum. Oh. Ya. Terus? Di perjalanan pulang. Nah, ini saya merasa lebih terganggu di saat melakukan meditasi setelah bertemu ibu ini. Oh, gitu. Karena yang muncul kata-kata tadi. Saya Muslim, saya berniat berpuasa, sekalipun melayani orang makan. Ya. Berkesan banget itu ya, Pak ya? Ya, sangat berkesan, membekas. Mendalam gitu ya. Nah, saya ingin sekali bercerita pada teman saya. Teman yang saya kenal dalam bisnis, dia ketika itu sudah 11 tahun menjadi Muslim. Oh. Di daerah sana di kota. Sebelumnya? Sebelumnya beliau Kristen. Oh. Ya. Orang Surabaya. Iya. Nah, saya sebelum ke rumah teman itu, jadi karena saya butuh teman curhat. Karena ini buat saya pengalaman yang spesial. Yeah. Kenapa saya terusik dengan pertemuan dengan ibu ini dan orang-orang Muslim. Saya cerita sama bapak angkat saya dan ibu angkat. Nah, beliau kebetulan mengenal
baik karena dekat rumahnya dengan ibu ini yang punya warung tadi. Iya. Sebelum selesai cerita, ibu angkatnya sudah mencegah. Kamu jangan dekat-dekat. Kamu kan punya Yesus. Nanti kamu akan pengaruhi lagi maksud. Saya bilang tidak. Mereka orang baik. Ya. Lalu kemudian saya merasa bahwa saya tidak mendapatkan respon dari bapak ibu angkat. Jadi saya hari itu juga berangkat ke teman yang ada di kota. Yang sudah 11 tahun ya, mualaf sudah 11 tahun. Ya. Saya ketemu beliau, saya cerita. Beliau karena merasa awam juga tentang Islam. Dia belum belajar. Saya diantar ke tetangga beliau yang kebetulan waktu itu menjadi Kakanwil Depak DIY. Kepala kantor wilayah Departemen Agama DIY. Saya dipertemukan dengan bapak ini, Bapak Dr. Andos Haji Sudiono. Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau. Ya, sudah almarhum. Saya cerita, beliau mendengarkan, kemudian beliau berkomentar satu. Anda mau dapat hidayah. Masya Allah. Apa itu hidayah, Pak? Ya hidayah itu kamu mau dapat petunjuk masuk Islam. Tapi direnungkan dulu. Jadi kasih waktu 2 pekan. 2 pekan. Selama belum sampai 2 pekan. Jadi kira-kira 2 atau 3 hari. Ada hasrat yang sangat kuat untuk sholat. Saya tidak tahu, tapi keinginan untuk sholat itu sangat tinggi. Nah, saya kemudian menghadap bapak tadi, yang kepala Kakanwil Depak DIY ini. Saya mengatakan, Pak, saya ingin bersyahadat hari ini juga. Loh, Bapak belum apa istilahnya langsung ambil keputusan untuk dalam 2-3 hari itu? Saya sudah merasa mantap. Enggak, Dan karena saya ingin sholat itu. Karena kan nggak boleh sholat kalau bukan orang Muslim. Ya. Teman saya ini ada hikmah, dia yang jarang ke masjid, bisa mengajak saya ke masjid pas maghrib. Masya Allah. Tanggal 1 April tahun 2000. 2000 ya. Berarti Bapak bersyahadat 7 tahun setelah Bapak menginjakkan kaki di Yogyakarta. Betul. Berarti 2000, berarti Bapak umur 29 tahun. 29 tahun. Syahadat sebelum sholat maghrib jadi merinding. Setelah syahadat rasanya itu ada beban berat yang terlepas. Nah, saya mau nanya Pak plong Ustadz, rasanya. Saya mau nanya Pak Ustadz nih. Kan alasan sebenarnya yang disebut alasan utamanya Ustadz Arnold meninggalkan seminar itu tadi karena tidak mau atau tidak bisa, mampu selibat. Tidak mampu selibat. Tetapi doktrin Trinitasnya tetap dipegang. Oh, tentu. Gitu ya. Ya, tentu. Kalau tidak mampu selibatnya, oke lah, itu mungkin urusan duniawi lah ya. Tapi kalau untuk urusan rohani Bapak tetap Trinitas. Gitu, oh iya. Wah. Sampai akhirnya pas Bapak bilang tadi di bulan Ramadan tahun 2000 itu, sebelum Bapak bersyahadat, Bapak ingin sholat, terus Trinitasnya gimana tuh kabarnya? Nah, ini, jadi saya tidak berpikir secara teoritis. Jadi bukan dasar pemikirannya bukan biblis lagi ya, bukan dasar Bible. Saya tidak tahu kenapa pengalaman real yang terjadi di lapangan yang memberikan satu dorongan yang sangat kuat. Nah itu kemudian baru jadi alasan itu saya mencari tahu belakangan. Belakangan. Sungguhnya apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Jadi saya tertarik bukan pertama sekali bukan karena membandingkan. Ya. Tetapi sangat terkesan dengan kebaikan orang-orang Muslim. Ya. Yang notabene ya diklaim oleh gereja bahwa namanya kebaikan itu monopoli ajaran cinta kasih. Nah kan muncul pertanyaan kenapa yang di sana juga melakukan itu? Dasarnya apa? Ternyata dalam sholat mereka membaca Al-Fatihah dan ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini cinta kasih juga nih. Sehari 17 kali. Sehari 17 kali. Plus bonusnya lagi. Nah, sangat dahsyat. Jadi itu mula-mula kan begitu. Nah, tapi tetap dari dalam masih ada
apa namanya? Pergulatan. Pergulatan batin. Ya. Masih menyangkal tadi kan. Biasalah orang berbuat baik, bantu orang itu biasa. Ada pengaruh yang sangat kuat dari keyakinan yang sebelumnya bahwa itu percaya nih orang timur pada umumnya. Islam itu sama dengan teroris. Di kampung Bapak? Iya. Islam itu sama dengan pedang. Jadi saya kecilan saya sampai melihat orang pakai pecis hitam, saya takut. Makanya saya tahun-tahun awal, kira-kira 10 tahun pertama setelah menjadi muslim, saya tidak pernah punya pecis hitam. Ini aja masih belum pakai pecis hitam ini. Enggak, saya pengen tanya gini Pak. Jadi keluarga yang di NTT itu memang sangat mendoktrin anak-anaknya bahwa Islam itu teroris. Ya. Atau gimana? Kita dapat pengaruh yang sangat kuat. Jadi kita dapat cerita tentang Islam itu dari sumber yang salah. Dari para misionaris yang dari Eropa, dari Amerika. Oke. Apa yang mereka sampaikan kan tidak terlepas dari pengaruh perang salib. Ya, Islam itu agama yang disiarkan dengan pedang. Ya, padahal jadi di Quran nggak ada kata pedang ya. Nah, orang desa itu paling gampang ingat begitu kan. Jadi kalau melihat orang Muslim yang terbayang itu mesti ini jahat nih. Ya. Maka melihat orang Muslim, apalagi pakai pecis hitam ini. Enggak, kalau dibilang Islam disebarkan dengan pedang, di Quran malah nggak ada kata pedang. Di Bible malah ada 200 kata pedang. Nah, justru itu. Ya. Saya tidak mengkaji soal itu, tetapi sederhana saja. Bertolak dari pengalaman yang sederhana. Kenapa ini dikatakan agama yang penuh dengan kebencian, teroris, disiarkan dengan pedang? Tapi kenapa orang Muslim ini baik? Apakah benar ajarannya seperti itu? Ustadz waktu itu salah gaul apa gimana mungkin? Enggak juga. Enggak ya? Tapi maksud saya gini, Ustadz Arnold dari umur 22 tahun menginjakkan kaki di Yogyakarta, kemudian keluar dari seminari tahun 95, umur 24. Selama itu Ustadz bergaul juga dengan semua manusia beragama yang lain kan, maksudnya kan nggak cuma Muslim aja kan, maksudnya kan? Ya, tetap jadi sama. Lebih dekat memang dengan teman-teman gereja. Ya, yang jadi persoalan kan itu ada biasa saja, tidak ada hal yang khusus, tidak ada kesan khusus. Tapi kenapa? Yang jadi pertanyaan buat saya, kenapa saya belum kenal, baru ketemu sekali, tapi kok kesannya sangat kuat tentang kebaikan yang saya alami dari mereka. Ya, mohon maaf, dari mana muncul begitu? Ya, kan tadi Ustadz sudah sudah mencoba menjawab dengan dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi maksud saya gini, dari begitu Ustadz Arnold keluar dari seminari tahun 95, itu Ustadz masih aktif ke gereja atau enggak? Oh masih, sangat aktif. Oh masih? Sangat aktif. Oh, oke. Sampai tahun? Sampai tahun kira-kira mulai pertengahan 2000. Oh, pertengahan 2000. Sebelumnya di awal-awal 2000 itu saya sudah mulai jarang. Oh, oke. Biasanya suka nyanyi, jarang. Ikut kegiatan lingkungan mulai jarang-jarang. Gitu. Nah, terus setelah tadi Ustadz bilang, setelah Ustadz bersyahadat, baru nanti pencariannya belakangan itu maksudnya gimana? Jadi, waktu itu baru saya menyelidiki. Jadi sebenarnya, karena saya mulai banyak mendengar orang membandingkan antara ajaran tauhid dengan trinitas. Ya. Nah, saya justru menemukan pertama kali itu ketika teringat atau membaca kembali tentang 10 perintah Allah. Kan ada di sini. Ya. Aku Allah Tuhanmu. Ya. Jangan ada lain. Satu, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja. Dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ini tauhid nih. Sebenarnya iya. Tauhid. Ya. Lalu kemudian justru lebih memperjelas pemahaman tentang trinitas.
ketika membaca kembali buku-buku yang dulu tentang iman Kristiani. Jadi sebetulnya munculnya konsep ajaran Trinitas itu kapan? Ya. Ya. Kan baru sekitar tahun 325-an kan? Ya. Belum kan? 381. Konsili Nisia setelah itu. 325 itu belum Trinitas, baru 2, baru Bapa sama Yesus. Roh Kudusnya belum ditetapin. Sudah ada beberapa usulan pendapat, tapi kan belum diterima oleh otoritas gereja. Jadi belum ada katakanlah ajaran definitif, ajaran Trinitas yang definitif. Konsep sudah ada, cuma ada beberapa nih. Nah, ketika pertemuan untuk merumuskan atau menerima mana yang jadi katakanlah voting lah. Dari sekian banyak uskup yang hadir itu kan jumlah yang tidak setuju justru lebih banyak. Ya. Politik itu ya. Politik. Ya, karena Kaisar Konstantin waktu itu kan dia tidak mau kehilangan muka. Masa kalah sama jemaatnya, sama masyarakatnya. Nah, akhirnya kan dia memutuskan dia menerima konsep ajaran dari Athanasius itu kan. Alexander waktu itu. Raja Alexander itu. Nah, artinya konsep ajaran Trinitas itu bukan wahyu. Belakangan gitu ya. Iya, bukan wahyu. Nah, sehingga dikatakan kalau agama Samawi itu kan harus berdasarkan wahyu. Konsep ketuhanan monoteisme kan. Nah, berarti bukan monoteisme lagi. Jadi kenapa di satu sisi dia terima ajaran atau konsep Trinitas, tapi di sisi lain 10 perintah Allah itu masih tetap begitu? Emang nggak dirubah sekalian kan? Nah, sebelum itu terjadi juga jauh sebelumnya, ada satu pengalaman yang sangat mengganjal. Jadi ketika Paskah nih, seperti sekarang ini kan, Jumat Agung nih. Salah satu ritual yang harus dilakukan ketika Jumat Agung adalah menyembah salib. Dalam jalan salib. Jadi hari Jumat itu tidak ada misa, tetapi hanya ada upacara penyembahan salib. Saya ketika itu sudah mulai enggan untuk melakukan itu. Kenapa disembah? Rasanya tidak pas. Siapa sesungguhnya yang disembah? Ini kan ini benda. Kenapa Tuhan itu dibendakan? Nah itu saya akhirnya tidak mengikuti itu. Kemudian saya ketemu dengan salah satu jemaat gereja. Dia sudah sangat lama waktu itu tidak mau ke gereja. Dia mengatakan saya punya kelompok yang namanya kaum kritisi. Jadi mereka sudah memberikan kritik terhadap beberapa ajaran gereja yang menurut mereka tidak masuk akal. Di antaranya soal Trinitas, kemudian Natal. Apakah benar Yesus lahir di tanggal 25 Desember? Nah, tapi tidak pernah mendapatkan tanggapan dari uskup, apalagi paus. Tidak ada tanggapan dari gereja. Sehingga dia orang Jawa bilang mutung, dia tidak ke gereja. Ini kan jadi perbendungan saya. Artinya sebenarnya banyak ajaran gereja yang tidak sesuai, sudah tidak menjadi lagi keyakinan umatnya. Tetapi karena ada dogma itu kan harus ditaati, ketaatan mutlak. Jadi sebenarnya itu beribadah tanpa roh. Nah, saya tidak mau. Harus jelaskan, baru kemudian terus belajar. Tapi keyakinan yang paling mendasar ketika membaca Alkitab, kitab Perjanjian Lama itu sudah jelas. Ternyata justru yang ajaran tauhid yang diajarkan dalam Perjanjian Lama, kenapa tidak sampai terus begitu? Dan beberapa masalah yang lain yang menjadi bahan perbandingan. Terus Ustadz, setelah Ustadz bersyahadat tahun 2000, Ustadz berarti tergabung di MCI-nya itu tahun berapa kan?
MCY itu kan baru ada sekitar tahun 2011 atau 2013. Oh. Kalau tidak salah 2013 saya mulai gabung. Oke. 2013 ya. Iya. Berarti setelah 13 tahun. Setelah 13 tahun. Ya. Sebelumnya tahun 2002 itu saya sudah punya kelompok pengajian mu'alaf sendiri. Oke. Ya. Saya tuh pernah dengar atau pernah baca Jogja Kota Hidayah gitu. Iya. Ustaz berarti korbannya salah satu ya berarti ya. Dari NTT jauh-jauh ke Jogja cuma dapat hidayah aja gitu tadi. Istilah itu kan baru muncul waktu saya sama Kohani di Tanah Suci. Oh gitu. Stephen aja yang bawa tulisan Jogja City of Hidayah. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan korban juga kan berarti. Tapi kan artinya siapapun yang mendapatkan hidayah itu sudah mendapat izin dan ridha Allah. Ya. Kalau bukan karena Allah enggak iya. Kalau Allah tidak menghendaki kita mendapatkan hidayah juga nggak bisa. Kalau Allah mau juga semua manusia di bumi mau dibuat muslim semua juga bisa maunya. Bisa saja. Tapi kenapa nggak semua gitu? Nah, diuji. Nah, buat kita berjihad kasih ilmu. Iya. Yang kalau sudah bisa jelas mana kebenaran, mana kebaikan, kan pilihan ada pada kita. Betul. Ya, ujiannya kan di situ, mau milih yang baik apa yang mau milih yang benar, jalan lurus apa yang jalan bengkok kan? Ya, betul ya. Nah, artinya kalau kita dulu pernah menjadi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW, terus kemudian kita kok tahu-tahu kita sebenarnya kan nggak ada kuasa apa-apa ya Tat ya. Betul. Terus tahu-tahu kita dengan segala prosesnya, dengan segala wasilahnya, tahu-tahu kita sudah menjadi muslim. Ya. Kalau bukan Allah yang menghendaki kita begitu, itu siapa gitu kan? Tuh. Ya kan begitu kan? Luar dahsyatnya kekuatan hidayah. Insya Allah. Kalau Allah sudah menghendaki Abu Lahab tidak menjadi seorang muslim dan dia pasti masuk neraka, entah ayat itu sudah diturunkan 10 tahun semenjak dia masih hidup dan dia mengetahui ayat itu, kalau dia mau kan dia tinggal datang ke Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul. Sudah dianggap salah tuh ayat Quran. Ya, tapi semuanya kehendak Allah ya. Hidayah semata-mata karena Allah. Iya. Taufik ya. Masya Allah. Allah sudah kasih tahu ilmunya, tunjukkan jalannya. Tapi kalau tidak ada taufik, kekuatan untuk melakukan, mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Iya. Banyak orang non-muslim yang paham Quran. Iya. Tidak sedikit sekali. Kenapa mereka nggak masuk Islam kan? Ya. Itu yang saya mengatakan dahsyatnya kekuatan hidayah itu. Allah itu luar biasa. Iya. Saya merasa kok seperti tercerabut dari akarnya. Lalu tiba-tiba aja pindah ke sono. Ini luar biasa ini. Iya. Enggak, tadi saya tertarik dengan perkataan Ustadz bahwa pada waktu Ustadz bersyahadat, setelah itu Ustadz merasa seperti plong. Ya. Plong dari apa, Tat? Plong dari dosa. Plong dari apa yang selama ini saya salah menyembah. Hah? Salah menyembah? Ya. Iya. Jadi, Masya Allah rasanya luar biasa itu. Ya. Alhamdulillah ya. Sehingga alhamdulillah waktu itu kok belajarnya mudah. Padahal dalam kondisi yang sangat sulit. Allah mudahkan semuanya. Ya. Ya Allah. Ya, tidak bisa berkata-kata ya Tata kalau semuanya sudah kehendak Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan diizinkan Allah bisa mengajak teman-teman yang tadinya ragu-ragu. Orang tua gimana orang tua? Saya ketika datang ke Jogja itu kan bapak sudah tidak punya bapak. Bapak ibu kandung sudah meninggal. Oh, ibu kandung. Bapak ibu kandung. Oh, orang tua kandung. Orang tua kandung, saudara kandung sudah tidak ada. Oke. Hanya ada ibu tiri sama adik-adik tiri. Oh. Ya, sama saudara-saudara dari bapak saya. Iya. Jadi tidak terlalu menjadi masalah. Ya, meskipun saya merasa terkucilkan. Oh. Jadi hubungan dengan keluarga, adik-adik, kakak-kakak dari keluarga bapak saya, ibu, itu baru terjalin 2 tahun yang lalu. Oh gitu? Iya. Dari tahun 2000? Betul. Masya Allah. Lama juga, Tat. Jadi waktu itu ada keponakan saya 2 orang yang kuliah di sini. Itu motor mereka yang
ditinggal di situ. Ada keponakan saya yang suster, dia tugas di sini. Alhamdulillah setelah kontak bisa datang ke sini mereka ya dengan meskipun berat hati tetapi mereka harus mengakui. Ya. Dan mereka tidak pernah bertanya kenapa masuk Islam sampai hari ini. Takut kali. Nggak tahu. Takut mualaf ya. Nanti kalau nanya-nanya malah jadi kayak ini gitu katanya. Tidak pernah ada yang tanya. Ya takut pasti. Takut malam deh. Salah ya. Masya Allah. Semoga suatu Allah berkehendak bisa dari keluarga adik-adik semoga bisa mengikuti jejak, dapat hidayah. Kan tadi kita bilang kan, kalau bukan kehendak Allah kan, siapapun nggak ada yang bisa menjadi muslim. Boleh minta kan sama Allah. Tuh lihat tuh yang itu dulu. Boleh minta sama Allah, semoga Allah kasih kan. Iya. Kita bisanya kan minta. Ihdinas siratal mustaqim. Masalah dikasih atau tidak, walau alam. Sekarang alhamdulillah kita sudah menjadi muslim. Yang kita harapkan, yang kita doakan, kita sekarang hanya istiqomah aja. Istiqomah. Paling berat. Husnul khotimah. Amin. Selesai udah. Paling berat. Ya. Alhamdulillah, Pak Ustadz Arnold, terima kasih banyak ceritanya ini. Sama-sama. Terima kasih banyak waktunya. Ustadz Arnold harus pergi ke lain tempat. Sibuk sekali ini. Oh iya, biasa. Padahal pasca loh, tapi kok sibuk banget ya? Bingung, Sa? Ustadz sibuknya hari pasca, bingung nggak, Pak? Loh, masalahnya begini. Orang muslim yang kerja, yang sekolah, hari ini mereka libur. Oh, iya. Kesempatan ngaji bareng, buka puasa bareng. Iya. Nah, itu dia. Nah, Ustaz. jadi nggak cuma orang aja yang mualaf, Ustaz. Apa? Kemarin ada gereja mualaf. Gerejanya di mana? Ada gereja mualaf di daerah Klaten. Sibuknya setiap hari tuh. Kalau Ramadan setiap hari kok. Setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Jadi yang saya suruh pegang saya itu pendeta Pak Yu. Kan pendeta. Masalahnya dia nggak bisa ngaji kan repot kalau kita ngajarin. Masa iya mau dakwah dia nggak ngerti Quran? Oh, enggak boleh. Ya, harus. Bolak-balikin ayat Quran kayak sabun bisa mentang. Gitu. Jadi wakil dulu lah, jadi wakil. Harus ada. Nggak bisa dakwah, makanya saya pengen undang dia ke Jakarta itu sih bukan undang dia. Oh. Seminggu, sekali ketik hari. Cepat baca Quran. Ya. Nanti Ustadz Arnold main ya. Nah, ke itu ke. Ustadz ngisi di situ. Iya. Mana? Yang gereja. Oh siap, insya Allah siap. Gereja pertama di Indonesia jadi masjid itu. Dan gereja pertama di Indonesia namanya sama masih itu. Mantap. Itu perlu segera disosialisasikan. Enggak, kita rapikan dulu. Kan ini tempat nih. Terus ada tempat berak dalam ya, gereja biasa kan. Dicampur sama ruang ibadah. Nah, jangan-jangan gereja yang pernah saya lewati dulu waktu ke sana. Gimana? Saya pernah ke Gantiwarno. Iya, GKBI. Jadi ada baru Prostik Katolik itu. Keras salah satu anak angkatnya bapak angkat saya itu menikah, dapat istri orang sana. Nah, kita mau ke rumahnya calon mantan putri itu melewati gereja itu. Jadi saya kalau melihat bangunannya saya kok rasa-rasanya itu yang jaga itu kosternya. koster ya. Nikah sama orang itu memang. Itu luar biasa. Masalah. Nanti main sana tadi ya, harus ya. Oh siap. Ya. Insya Allah siap. Saya Menarik ini, Tat. Benar menarik. Gereja aja bisa mualaf gitu ya. Nah, kalau di luar negeri mungkin biasa, Tat ya. Di Indonesia mungkin belum biasa gitu ya. Ya, saya baru denger nih. Kan? Kalau di Amerika, di Eropa banyak. Di Amerika udah biasa kan. Banyak ya. Rupanya ya apa yang terjadi di sana nanti lambat laun akan terjadi di Indonesia kan. Insya Allah, Tat ya. Sudah diawali kok ini. Tanggal 25 sibuk nggak? 25 apa? Sawal. Kalau jadwal Sawal baru masuk beberapa hari tapi bukan tanggal 25. Siap. Jangan pulang kampung ya Pak. Hadis. Pulang kampung mana? Ustaz punya saudara suster. Ya. Di sini. Yang nggak di sini, dia yang tugas di Jogja udah pindah Bogor. Kenalin. Siapa tahu mau jadi istri saya. Bentar.
Tat, pernah dengar NATO kan? Hah? No action, talk only. Tat. Orang Jogja bilang jarkoni. Oh, jarkoni. Cara ini atau Iso apa? ngajar lah itu. Iso ngajar, orang iso ngelakoni. Oh iya, iso ngajar, iso ngelakoni. Bisa ngajarin, nggak Nggak bisa bisa ngejalanin. jalani. Ya itu NATO namanya, Tat. Nah, NATO. Atau Omdo istilahnya. Susah amat. Kamu lagi kok nanti kalau istri sudah mati. Ngakunya gini, Tat. Saya mah berani katanya, tapi istri saya lebih berani katanya. Saya pasti kawin lagi. Kalau pakai kalau. NATO, Tat, NATO. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak ya, Satanol ya. Terima Satanol kasih nanti silaturahimnya. kita jaga, Tat. Ya seperti inilah. Ya. Jadi masih banyak waktu, Tat. Insya Allah kalau Allah ridhoi semuanya nanti kita bisa ketemu lagi. Amin amin. Ya. Kita hanya mengharapkan ridho Allah. Tat, minta pesan, Tat, buat teman-teman yang muslim maupun non muslim, Tat. Ya. Mumpung nih hari Jumat, Tat. Betul ini. Iya. Momentum yang baik. Di orang itu jangan berhenti mencari kebenaran. Ya. Karena kebenaran yang mutlak itu hanya dari Allah. Ya. Nah, tapi tanda-tandanya ilmunya sudah dikasih tahu. Nah, kita harus bersihkan hati supaya kita bisa mampu menangkap itu. Ya. Tuh, kemudian itu terutama bagi teman-teman yang mudah-mudahan nanti bisa diberi hidayah oleh Allah ya. Amin. Nah, bagi yang sudah muslim semoga istiqomah. Nah, syarat istiqomah itu kan keimanannya harus diperkuat. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami hanyalah Allah, satu-satunya Allah, bukan dua apalagi tiga kan. Ya, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ya. Jadi kuncinya keimanan. Kuatkan keimanan. Nah, upaya untuk memperkuat akidah, tauhid itu yang dilakukan teman-teman dengan banyak pendekatan. Kodondi dengan pendekatan kristologi. Saya lebih awal masuk senang belajar Quran. Ketika sudah belajar Quran, membaca kembali Injil ternyata Masya Allah. Lebih jelas lagi rupanya. Jelas mana yang wahyu, mana yang bukan. Ya. Melihat Quran, melihat kitab terdahulu dengan tuntunan, bimbingan cahaya Al-Quran. Nah, maka supaya imannya kuat ya belajar Quran. Ya. Biar kita bisa punya kemampuan furqan. Ketika kita dipengaruhi, kita bisa membedakan. Barangkali kita belum bisa menjelaskan, tapi hati kita mengatakan tidak. Belum lagi Muhaimin. Nah, itu Masya Allah. Ya. Jadi kuatkan iman. Semoga Allah mampukan kita untuk bisa istiqomah. Amin. Sampai dengan akhir hayat kita. Amin. Ya. Saya kira itu saja. Terima Baik, kasih. terima Semoga kasih. berkenan, bermanfaat untuk semua, untuk kebaikan kita bersama. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Amin. Bittaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau